Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan petani berunjuk rasa di depan kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Pati. Mereka menolak pembatasan dan penggunaan aplikasi untuk pembelian solar. Belasan pasangan suami istri di Kota Salatiga mengikuti sidang isbat dan pencatatan pernikahan dari kantor urusan agama. Jamaah Islamiyah wilayah Banyumas Raya membubarkan diri dan menyatakan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua pria, paman dan keponakan yang diduga terlibat dalam pembunuhan perempuan yang jasadnya dibuang di bawah jembatan di Brebes ditangkap. Diduga korban yang telah bersuami meminta salah satu pelaku menikahinya. Endang Herman Riyadi terus mengelak saat dikonfirmasi tim Resmo Polres Brebes dan Jatanras Polda Jawa Tengah. Ia terus membantah terlibat pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya dibuang di bawah jembatan di Desa Karangjunti, Brebes. Padahal keponakan yang bernama Irfan Teguh Meitriana yang terlibat pembunuhan sudah mengakui perbuatannya kepada polisi yang menangkap mereka di Desa Ciawi Gebang, Kuningan, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku dan korban saling kenal terkait gadai motor. Diduga korban yang telah bersuami meminta salah satu pelaku menikahi korban. Untuk sekarang kita lagi melakukan pendalaman, memintai keterangan saksi-saksi yang ada. Nanti setelah itu kita sesuai dengan prosedur, kita akan gelarkan dulu. Pada hari Senin 11 November 2024, jasad seorang perempuan berusia 51 tahun ditemukan di bawah jembatan Desa Karangjunti, Brebes. Dari pemeriksaan fisik ditemukan tanda kekerasan akibat senjata tajam di leher, dada, dan tangan korban. Jasad korban lalu dibawa ke RSUD Brebes untuk proses otopsi. Sementara itu, kedua pelaku kini menjalani pemeriksaan di Mapolres Brebes. Jika terbukti melakukan pembunuhan berencana, para pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Seorang pria ditemukan tewas di area persawahan di Desa Peluneng, Kebonarum, Klaten. Jasad pertama kali ditemukan oleh seorang petani yang sedang memanen padi. Sejumlah warga Desa Peluneng, Kebonarum, Klaten seketika berkerumun usai ditemukannya jasad seorang pria di tengah sawah Selasa siang. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh salah satu petani yang sedang memanen padi. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan tim medis tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban. Diduga korban tewas karena sakit. Di lahan persawahan, tengah sawah. Posisinya Sudah meninggal. Sudah meninggal kemungkinan lebih dari 1 hari. lebih dari 1 hari ya mas? Yang panen pari ini, yang ngerit pari. Terus Terus lapor ke desa, desa langsung menindaklanjuti koordinasi sama kepolisian dan puskesmas. Dari warga masyarakat yang lewat, kemudian melapor ke Polsek, ya, kemudian kita datang ke TKP, dan di TKP ditemukan sudah dalam keadaan sudah meninggal. Kita kemudian memanggil dari tim medis, dari puskesmas, dan korban benar meninggal bukan karena penganiayaan atau tidak ditemukan dari penganiayaan. Itu sehingga dia menyebabkan mungkin juga komorbid jantung atau juga ya memang faktor usia juga. Kini jasad korban telah dievakuasi dan akan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Pelaku pembacokan terhadap seorang remaja di Klaten ditangkap polisi. Akibat pembacokan tersebut, korban yang masih berusia 13 tahun mengalami luka berat pada bagian punggungnya. Rizky, pelaku pembacokan terhadap remaja, hanya bisa diam tak berkutik saat digiring polisi ke Mapolres Klaten Selasa lalu. Pria berusia 18 tahun itu sebelumnya melakukan pembacokan terhadap seorang remaja di wilayah Demo Kijo, Karangnongko, Klaten 9 November lalu.
Rizky mengaku melakukan aksinya tersebut sebagai joki dan tidak mengenal dengan korban. Akibat pembacokan itu, korban yang masih berusia 13 tahun berinisial YT mengalami luka berat pada punggungnya. Modus operandinya adalah dengan membacok untuk melukai korban yang mengenai punggung korban dan kemudian membacok lagi, intinya untuk melukai korban dengan menggunakan senjata tajam. Ini polisi telah menyita sejumlah barang bukti berupa 2 bilah celurit dan pakaian milik korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Belasan pasangan suami istri di Kota Salatiga mengikuti sidang isbat dan pencatatan pernikahan dari Kantor Urusan Agama pada Selasa. Pencatatan digelar karena adanya anak sekolah yang tidak bisa mengurus jaminan sosial sebab orang tuanya hanya nikah siri. Sebanyak 15 pasangan hasil nikah siri mengikuti sidang isbat dan pencatatan pernikahan di ruang Kaloka, Kantor Setda Salatiga. Dalam sidang ini, hakim mengajukan pertanyaan pada beberapa saksi tentang keabsahan pernikahan yang ingin dicatat. Setelah informasi diyakini oleh hakim, maka sumpah dalam sidang isbat dilakukan. Pencatatan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama atau KUA dan Disduk Capil, serta diselenggarakan oleh tim penggerak PKK Kota Salatiga pada Selasa. Program ini merupakan respon dari PKK usai melihat adanya anak-anak sekolah yang tidak bisa mengurus jaminan sosial sebab orang tua tidak memiliki administrasi pernikahan yang sah. Terhadap anak-anak yang bersekolah dan ketika mengurus jaminan sosial itu tidak bisa karena ada kekurangan terkait dengan apakah itu kartu keluarga, apakah itu administrasi lah. Penyebabnya adalah karena orang tuanya belum menikah secara resmi atau belum tercatat. Nah, maka kemudian muncul inisiatif untuk melakukan pencatatan pernikahan. Jadi harus dibedakan antara pencatatan pernikahan dengan menikahkan nikah massal, itu beda. Salah satu peserta pencatatan pernikahan adalah pasangan suami istri Ramlis dan Mariana, warga Kelurahan Kuto Winangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, yang kini sudah bisa lega. Pasalnya, Pasutri yang sudah menikah selama 43 tahun secara agama baru saja selesai mengurus pencatatan nikah dan perubahan kartu keluarga. Mariana mengaku senang karena sudah lama ia menunggu untuk mendapatkan administrasi secara resmi. Dari 81 sampai sekarang anak 5, Bu. Cucu udah 12. Senang, gembira. Masih ada sekitar 125 pasutri di Kota Salatiga yang belum mencatatkan pernikahannya. Sehingga pemerintah akan terus melakukan program pencatatan untuk memastikan seluruh warga Salatiga tidak terkendala dalam mengurus dokumen administrasi. Yulianto melaporkan dari Salatiga.